Hai sahabat Bawaslu, kita kembali bertemu di kelas online yang ketiga. Kali ini kita akan berdiskusi tentang lead berita. Mungkin sahabat Bawaslu sudah sering mendengar istilah lead berita. Tapi sesungguhnya apa lead itu? Lead berita merupakan alinea pertama sebuah berita. Lead menjadi bagian yang paling penting karena merupakan rangkuman cerita. Fungsinya untuk merangkum seluruh cerita dan menjualnya kepada halayak. Lead harus tergambar dalam judul berita. Lead memegang peranan penting dalam suatu berita. Lead adalah tulisan pembuka berita yang menentukan keputusan pembaca akan lanjut membaca atau melewatkannya begitu saja. Dengan membaca lead, pembaca bisa mendapatkan gambaran umum dari berita tersebut atau bisa menjadi penasaran. Secara teknis, lead berita sebaiknya ringkas, minimal 35-40 kata. Sebaiknya diawali dengan unsur siapa melakukan apa atau unsur who dan what. Sesuaikan struktur penulisan dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, sahabat Bawaslu, berapa macamkah lead yang Anda ketahui? Di sini kita akan membahas 6 jenis lead, yaitu lead ringkasan, lead bercerita, lead deskriptif, lead kutipan, lead bertanya, dan yang terakhir adalah lead menggoda. Kita mulai dari jenis lead pertama. Lead ringkasan. Lead ringkasan berisi inti cerita dari suatu berita. Jadi, hanya dengan membaca lead ini, pembaca dapat mengerti isi keseluruhan berita. Tetapi lebih baik sahabat Bawaslu tidak menggunakan jenis lead yang ini. Kenapa? Karena dikhawatirkan pembaca sudah cukup menemukan informasi melalui lead saja, sehingga tidak lanjut membaca ke bagian isi beritanya. Hal tersebut dapat terjadi karena inti dari tulisan beritanya sudah terdapat di dalam lead. Contoh, simak baik-baik ya. Ada 3 contoh yang kami akan sampaikan kepada sahabat Bawaslu semua. Nah, sahabat Bawaslu, ciri-ciri lead ringkasan yang pertama, langsung mengemukakan pokok persoalan yang akan dibahas. Lead ini lebih mengutamakan fakta untuk segera disampaikan. Kedua, umumnya lead ini segera menjawab apa yang termaktub dalam rumusan 5W1H. Ketiga, memakai struktur berita piramida terbalik. Keempat, fakta dalam lead sangat tergantung pada waktu. Ketika waktu berubah, maka fakta dalam lead itu bisa menjadi basi atau tidak relevan lagi. Yang kelima, umumnya digunakan di kantor berita, media online, radio, dan televisi. Media jenis ini memang membutuhkan laporan yang real time. Ada kelebihan dan kekurangan dari lead ringkasan. Kelebihannya pertama, pembaca segera mengetahui pokok persoalan atau berita yang akan disampaikan. Yang kedua, struktur berita piramida terbalik memudahkan pembaca untuk segera mengetahui hal-hal yang paling penting dalam berita itu. Yang ketiga, umumnya penggunaan bahasa dalam lead ini sangat lugas dan hemat. Ini tidak akan menimbulkan berbagai penafsiran atas fakta-fakta yang dikemukakan. Di balik kelebihan ada kekurangan. Kekurangannya adalah yang pertama, fakta yang dikemukakan dalam lead sangat tergantung waktu. Karena itu sering ditemukan kata-kata hingga berita ini dikirimkan dan seterusnya. Ini berarti bisa jadi fakta yang dikemukakan pada sore hari bisa tidak sama dengan keadaan ketika berita itu dimuat dan diedarkan. Ini sering kali terjadi pada media cetak. Yang kedua, kekurangannya. Penulisnya terkesan tidak memiliki improvisasi karena lead-nya kaku, hanya mendasarkan pada fakta-fakta yang kering. Kesan dari berita jenis ini juga kurang berimajinasi dalam penulisan tanpa mengingkari fakta-fakta. Kemudian kita beranjak ke lead bercerita. Lead bercerita menggunakan lead naratif. Lead jenis ini membuat cerita dari suatu berita menjadi mengalir dan memiliki alur, sehingga pembaca dapat merasakan peristiwa tersebut sembari membacanya. Pembaca tertarik dengan jenis lead berita ini karena dapat merasakan suasana dari peristiwa tersebut. Pembaca biasanya menyukai tipe lead ini karena dapat dengan mudah dimengerti. Tetapi memang tidak mudah untuk membuat lead ini karena harus berhati-hati dalam menempatkan setiap kata agar tidak berlebihan dan tidak terlalu panjang.
Jika leadnya terlalu panjang, pembaca akan merasa bosan dan menjadi tidak fokus. Contoh, sahabat Bawaslu bisa membaca contoh ini. Yang pertama, ada contoh yang kedua, ini bisa dibaca. Nah, setelah sahabat Bawaslu melihat contoh-contoh tadi, ada beberapa hal untuk menjadi pertimbangan penggunaan lead bercerita. Pertama, apakah ada perlakuan tidak adil terhadap si miskin? Kedua, diskriminasi terhadap golongan minoritas atau kelompok sosial yang jumlahnya lebih sedikit akan menimbulkan empati luar biasa jika diberitakan secara benar. Yang ketiga, bencana merupakan sebuah peristiwa yang menarik perhatian, terutama jika mengakibatkan korban yang tidak sedikit. Keempat, teknik lead narasi juga sangat cocok untuk diterapkan ketika pada orang terkenal atau sering disebut big name make news, nama besar membuat cerita. Umumnya hal ini untuk menyoroti sisi kemanusiaan dari tokoh atau orang yang disajikan tersebut. Dan yang kelima, barangkali tidak bisa semua dituangkan di sini ya. Hanya penulis biasanya memiliki naluri untuk menangkap adanya sisi kemanusiaan yang universal atau umum terhadap peristiwa yang akan dilaporkannya. Jenis lead ketiga adalah lead deskriptif. Deskripsi merupakan salah satu teknik lead yang membutuhkan pengamatan yang kuat terhadap objek yang akan menjadi bahan pemberitaan. Kata-kata yang digunakan dalam lead itu harus mampu secara cepat menggambarkan objek, sehingga pembaca seolah sangat dekat dengan peristiwa. Sama dengan teknik lead narasi, penulis yang akan menggunakan lead deskripsi juga harus berhati-hati jika tidak ingin pesan atau berita yang ingin disampaikan kepada pembaca menjadi samar atau tidak jelas. Nah, salah satu kelemahan dalam penggunaan lead deskripsi adalah penulis sering terjebak pada keasyikan menggambarkan objek berita yang kadang remeh-temeh, sehingga tujuan utama dalam menyampaikan berita, yaitu segera memberikan informasi yang penting dan layak berita, itu terkesampingkan. Ini kita akan memberikan contoh lead deskripsi yang tidak tepat, menyebabkan fakta penting menjadi samar. Silakan sahabat Bawaslu baca. Nah, sudah dibacakan? Coba kita perhatikan dua paragraf berita di atas. Hingga paragraf kedua, pembaca masih tetap tidak mengetahui apa yang hendak diceritakan oleh penulis. Lead deskripsi yang dibuat di atas memang memungkinkan pembaca untuk terbawa pada pengamatan keadaan ruang kelas 3 SDN 2 Kota Serang. Tetapi pertanyaan penting, ada apa dan mengapa itu terjadi, tidak segera terjawab. Boleh jadi pembaca akan merasa letih lalu meninggalkan tulisan tersebut. Sekarang kita coba perbaiki. Silakan sahabat Bawaslu menyimak tulisan perbaikan ini. Hasil perbaikan tadi setidaknya segera menjawab pertanyaan apa yang hendak disampaikan kepada pembaca. Penggunaan lead deskripsi itu selayaknya tidak menghalangi atau tidak menyebabkan informasi penting untuk segera disampaikan kepada pembaca. Berikut kita sampaikan pedoman memakai lead deskripsi. Pertama, apakah detail itu fakta yang remeh untuk menggambarkan objek berita mencukupi? Jika tidak, penulis akan kesulitan secara tepat penggunaan kata untuk menyampaikan beritanya. Kedua, penggunaan lead deskripsi akan mudah dikenakan pada penggambaran tokoh terkenal, tetapi akan lebih kompleks atau rumit jika digunakan pada objek yang abstrak. Jika objek bersifat abstrak seperti kondisi ruangan atau kondisi perkampungan kumuh, penulis membutuhkan detail remeh sebagai simbol untuk menggambarkan kondisi tersebut. Ketiga, apakah fakta yang berhasil dikumpulkan itu sangat tergantung pada waktu? Jika tergantung pada waktu, fakta itu segera basi ketika digunakan menjadi lead deskripsi. Harus diingat, penulis harus mampu mengumpulkan fakta yang terlepas dari ketergantungan waktu. Keempat, apakah penggunaan lead deskripsi tidak menyebabkan ketidakjelasan fakta-fakta penting untuk disampaikan kepada pembaca? Penggambaran objek berita yang berkepanjangan pada akhirnya memunculkan kalimat-kalimat tidak efektif dan memboroskan kata.